Untuk menyambut tahun baru 2026, di video kali ini saya akan merakit sebuah PC gaming kere hore dengan budget cuma 2 jutaan aja. Yang mana spek rakitan kali ini menurut saya adalah sebuah spek yang minimal banget kalau kalian mau merakit sebuah PC baru. Maksud saya adalah seminimal-minimalnya atau seterbatas-terbatasnya budget kalian. Tolong jangan merakit atau membeli PC rakitan yang speknya di bawahnya yang akan saya rakit ini, ataupun yang lebih jadul lagi, karena menurut saya akan sedikit useless, kurang worth to buy. Ini pun sebenarnya udah pas-pasan ya, tapi paling nggak masih bisa dipakai untuk berbagai kegiatan multimedia dengan lancar, misalnya browsing banyak tab, editing foto, editing video, bahkan gaming atau gaming triple A sekalipun, tergantung dari VGA card yang nanti kalian akan pakai. Di sini saya kembali seperti biasa memakai Intel Core i generasi keempat yang sudah cukup jadul tapi performanya masih oke. Dan untuk Intel Gen 4, kalian harus cari motherboard yang chipsetnya H81 seperti yang akan saya pakai ini dari brand Kyo. Banyak brand-brand lain yang bertebaran di marketplace OEM Cina dengan harga yang murah-murah, kalian bisa cari sendirilah. Untuk prosesornya, karena saya menekan budget, jadi saya memakai yang versi i5 bukan i7. Ini adalah i5 4570 yang kebetulan saya dapatnya murah. Opsi lain untuk seri Core i5-nya ada di 4590, 4670, atau 4690 yang paling tinggi. Tapi selisih performanya sedikit-sedikit. Jadi istilahnya tergantung dari harga jualnya ya. Kalau kalian dapetin 4690 dengan harga yang sama dengan 4570 ya jelas ambil 4690. Tapi sepertinya nggak mungkin. Dan juga info aja, kalau kalian beli prosesor tray seperti ini, pastikan kalian juga beli fan-nya guys. Heatsink fan ini biasanya dijual sepaket, jadi ada opsinya di marketplace plus fan atau enggak. Pastikan kalian juga include fan, karena kalau enggak ya nanti nggak bisa dipasang, nggak ada fan-nya, cuma prosesor aja. Untuk RAM ini juga saya yang masih geleng-geleng guys. Kenapa DDR3 yang jadul pun terkena imbas kenaikan harga chip? Tapi ya whatever lah, saya cuman bisa membeli sebuah atau sekeping DDR3 8GB dari brand Imprion karena harganya yang mahal. Seharusnya bisa dapat 8GB 2 keping ya, supaya bisa jadi 16GB. Tapi karena harganya lagi mahal, saya beli yang 8GB dulu, nanti next bisa di-upgrade, ditambahkan 8GB lagi kalau harga RAM-nya sudah turun. Nah, untuk storage ini juga sama, terkena imbas kenaikan harga. Karena itu saya mau nggak mau untuk storage SSD NVMe-nya ini cari yang bekas juga dan yang kapasitasnya paling kecil yakni 128GB. Menurut saya sih 128GB terlalu pas-pasan banget ya, kurang bahkan untuk Windows 10 saat ini yang sudah memakan banyak storage. Tapi apa boleh buat, karena keterbatasan dana saya memakai yang kapasitas 128GB. Sedangkan untuk secondary storage-nya, di sini saya akan menyimpan data-data dan game. Saya memakai sebuah hard disk, kapasitasnya 500GB yang harganya sudah murah. Bahkan lebih murah daripada SSD yang 128GB tadi guys. Ini udah cukup oke lah. Pastikan kalau kalian memberi hard disk bekas, yang sentinelnya masih bagus ya. Intinya yang kondisinya masih oke. Nggak cuman hard disk atau SSD sih, VGA card pun juga kalian harus mencari yang kondisinya bagus dan pastikan normal. Ini adalah seri GPU yang menurut saya minimal yang harus kalian beli untuk merakit sebuah PC gaming, yakni GT 1030 DDR5. Dan saya nggak sarankan kalian ya untuk membeli VGA card yang serinya di bawah ini untuk PC gaming. Misal GT 730, GT 620, itu sama sekali nggak bisa dipakai gaming guys. Kalian bakalan useless atau percuma untuk membeli VGA seperti itu. Minimal kalian harus membeli GT 1030 ini. Opsi lain apa? GTX 750, 750 Ti, atau GTX 950, tergantung dari harganya. Kalau dari Radeon apa? Ada RX 550. Udah pilihannya itu. Itu adalah GPU yang minimal dipakai untuk PC gaming saat ini. Di bawahnya seri-seri tersebut, saya nggak recommended. Nah, untuk casingnya ini yang paling besar, saya memakai casing dari brand NJK Nemesis, serinya Cliff T31. Walaupun spek jadul, tapi casingnya harus tampil keren. Jadi saya pakai yang model dual tempered glass, yang nggak include fan sayangnya. Jadi saya harus membeli fan sendiri ini, kalau nggak salah fan copotan casing ya, dijual murah. Cuma 15 ribuan satunya. Powernya molek, saya beli 2.
Satunya nanti buat intake, satu buat exhaust, gitu aja lah supaya ada airflow di dalam casingnya. Terakhir adalah sebuah part yang digunakan untuk mensuplai daya semua parts-parts yang ada di sini, yakni power supply yang katanya jantungnya PC ya. Tapi walaupun ini jantung PC, tentu saja saya nggak mungkin beli yang harganya 500 ribuan atau di atasnya, karena budget terbatas dan speknya cuman gini-gini aja, nggak terlalu butuh watt tinggi. Jadi saya berani memakai power supply low budget juga dari brand Simbada. Ini serinya PS480W, yang bahkan kalau nanti saya upgrade VGA-nya ke GTX 1050 Ti, saya yakin power supply seperti ini pun masih sangat kuat dan mumpuni ya untuk mengangkat VGA card tersebut. Oke, jadi langsung aja ya. Sekarang saya akan melakukan perakitan dan nanti akan saya berikan tutorial sedikit-sedikit buat kalian untuk merakit. Nah, seperti biasa kita mulai dari motherboard, dan ini semua parts-parts yang berhubungan dengan motherboard beserta motherboardnya sendiri sudah saya keluarkan dari packing atau dusnya ya, seperti misalnya nih prosesor, M.2 NVMe SSD, dan RAM. Kemudian ini juga ada paket pembelian motherboardnya, yakni backplate atau IO shield yang dipasangkan di casing nanti, dan kabel SATA untuk storage hard disknya. Dan di paket pembelian motherboard tentu saja juga kita biasanya akan mendapatkan sebuah kertas manual seperti ini, yang sangat berguna buat kalian yang perakit pemula. Biasanya bakalan bingung di area front panel ini ya, karena memang motherboard ini agak sedikit membingungkan untuk yang awam. Jadi kalian harus mempelajari dulu layoutnya guys sebelum merakit. Misal nih posisi RAM nanti dipasang di mana, kunciannya model seperti apa, atas bawah atau cuman satu sisi, M.2 NVMe posisinya di mana, header atau port-portnya juga ini ada SATA di sini, kemudian front panel nih di bagian kanan bawah yang warna-warni kebetulan di motherboard ini. Jadi enak ya kalau ada warnanya gini, kalian hafalin aja. Untuk yang hitam dua ini adalah power switch, yang biru ini reset switch, yang hijau LED power untuk indikator power, dan yang orange ini LED HDD untuk indikator storage. Udah seperti itu aja. Dan saya tadi kelupaan menyebutkan satu lagi parts yang harus kalian punya untuk merakit, yakni thermal paste. Kadang untuk heatsink fan bawaan prosesor ini bagian belakangnya nggak ada thermal paste-nya guys. Syukur-syukur kalau ada yang pre-applied, kadang nggak ada seperti ini. Jadi kalian harus menyiapkan sebuah thermal paste untuk nanti di-apply di prosesornya. Jadi langsung aja ya, sekarang pertama-tama kita pasang prosesornya. Dan ini posisinya nggak mungkin kebalik. Kalau kebalik ya nanti nggak bisa dikancing kunciannya. Seperti ini guys. Terus kita kunci. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita apply thermal paste sesuai selera. Terserah kalian mau satu dot kecil di tengah, mau kalian ratain atau seperti apa. Tapi untuk prosesor low end seperti ini saya rasa titik aja di tengah sudah cukup. Apalagi ini heatsink fan-nya saya tipe yang ada copper core-nya ya di tengah. Jadi lebih adem daripada yang versi biasa. Nah, untuk kunciannya ini Intel agak sedikit tricky guys. Kalian posisinya harus bener ya, ini ada tanda panahnya. Mengunci itu posisinya ke luar begini. Kalau open itu ke bawah gini, tanda panahnya mengarah ke fan. Dua-duanya bisa sih, asal kalian harus tarik. Jangan dia posisi ke dorong begini ya. Jadi kalian harus tarik dulu semua ke empat-empatnya. Pastikan nggak posisi mengunci, baru kita masukkan ke lubang di motherboard satu per satu begini, dari satu sisi. Misal kalian pencet terus kalian putar begini, bisa nih. Cara pertama dipencet terus diputar keluar. Cara kedua langsung di posisi mengunci, misal nih diputar ke posisi penguncian, kalian dorong dan kalian pencet, nah sampai bunyi klik. Nih, diputar ke posisi ngunci, ditarik, pastiin masuk ke lubang, baru didorong, klik. Dan kita double check di bagian belakang, pastikan semua kunciannya masuk dengan sempurna di lubang ya. Baru yang terakhir, kita colokkan kabel fan yang, nah, ini jauh banget ya, header CPU fan-nya ada di sini guys. Oke, begini. Ya, nanti kita rapikan belakangan lah. Jangan sampai ini kabel nyangkut di bleed fan-nya ya, macet nanti fan-nya atau bisa rusak kabelnya.
Untuk memasang RAM gampang, tadi yang pasti kunciannya harus kalian buka dulu. Terus ini tinggal kita dorong aja ke bawah. Sampai dia mengunci. Oke. Selanjutnya kita akan memasang SSD M.2 NVMe, dan di sini saya butuh bantuan obeng untuk membuka baut kuncian SSD M.2 NVMe-nya. Setelah itu kita pasang SSD NVMe di slotnya, agak dimiringin ke atas sedikit, baru kita dorong seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini udah terpasang guys. Kita tinggal baut lagi. Oke, untuk parts yang berhubungan dengan motherboard sudah selesai. Sekarang kita beralih ke casing ya. Di sini kita akan memasang power supply ini ke casing, dan untuk baut pemasangan power supply itu kadang include di power supply-nya, kadang enggak guys, seperti yang power supply saya ini. Jadi harus memakai baut dari bawaan casing yang ada di dalam casing ya. Terus nanti kita juga akan memasang hard disk dan fan, atau mungkin memasang motherboard dulu baru fan-nya. Sekarang kita akan buka dulu semua side cover dari casing ini. Kita juga harus buka kuncian PCI expansion ini ya, karena untuk mengambil set baut untuk merakit dari casingnya. Dan ini kita buka dulu. Seperti ini guys, kita dapetin baut set. Pasang power supply ke casing ini gampang ya, tinggal kita masukin, yang penting posisinya jangan salah, fan-nya menghadap ke bawah, dan kalau sudah pas dengan lubangnya tinggal kita baut aja nih. Setelah itu mumpung di bawah sini kita sekalian memasang hard disk 3,5 inci, karena memang posisinya pas ada di depan power supply ini guys, harus dimasukkan ke sini dan dibaut dari bagian bawah casing ya. Nah, hard disk sudah terpasang di posisinya. Ini sekalian kita colokin dulu kabel data SATA ke hard disknya, dan ini posisinya ngepas banget ya. Nggak tahu nih, kalau ditutup side covernya agak sedikit kegencet pasti. Kemudian juga power SATA. Selanjutnya kita masukin kabel-kabel dari power supply ini ke lubang-lubang yang memang menjadi jalurnya guys. Seperti misal 24 pin ini pasti di sebelah sisi mobo ini ya. Kemudian untuk bagian CPU EPS yang biasanya 4 pin itu ada di atas sini. Dan tadi slot SATA-nya ada di tengah sepertinya. Jadi kita masukkan dari sini aja untuk kabel data SATA. Plus ini kabel-kabel konektor dari casing guys. Untuk front panel, front USB 3, front USB 2, HD audio, dan switch-switch. Sementara kita masukin sini dulu lah. Nanti kita bisa revisi sedikit. Gini ya. Mending kita pasang fan casing dulu deh guys. Jadi ini untuk supaya airflow-nya lancar, saya harus memasang satu sebagai intake alias menarik hawa dari luar, dan satunya lagi sebagai exhaust untuk menarik atau menyedot hawa dari dalam casing. Dan karena casing ini nggak ada dudukan fan di bagian depan maupun samping, jadi intake-nya saya taruh di atas. Nah, kedua fan sudah terpasang, dan sekarang kita akan lanjut untuk memasang motherboard ke dalam casing. Oh ya, pertama-tama kita harus pasang backplate atau IO shield-nya ini dulu guys ke casing di bagian belakang supaya tidak terlihat bolong. Nah, kalau udah, kita fitting dulu motherboard ke casing. Apakah lubang baut di motherboard ini sudah pas dengan spacer yang ada di casing ya, yang terpasang di casing. Dan sepertinya sih sudah guys, karena ini motherboard sangat kecil dan lubangnya cuma ada 4.
pas banget seperti yang sudah terpasang di casing. Kalau misal memang motherboard kalian agak gedean, ini di set bautnya ada spacer tambahan yang bisa kalian pasangkan di lubang di casingnya ini. Tapi kalau untuk yang satu ini nggak perlu, jadi kita bisa langsung memasang motherboard ke casingnya. Sangat tidak disarankan untuk memasang motherboard di posisi casing berdiri begini ya. Harusnya kalian tidurin supaya lebih mudah. Ini saya karena males mengubah posisi kamera aja. Lanjut, kita akan colokin kabel dari power supply yang terhubung ke motherboard. Seperti misalnya yang paling gampang dan gede terlihat mencolok ini adalah 24 pin. Kemudian di bagian atas kiri ini ya, biasanya adalah CPU EPS yang cuma butuh 4 pin, jadi kita harus buka dulu begini kabelnya. Jadi yang terpasang cuma 4 pin. Kemudian ini ada satu yang gede juga dari casing ya kalau ini. Ini front USB 3, biasanya ada di bagian bawah, tapi khusus untuk motherboard ini dia ada di tengah sini guys, di belakang. Kemudian yang merah ini tadi ya, kabel data SATA dari harddisk yang sudah dipasang di bawah, kita colokin ke port SATA di motherboard. Dan ini juga ada segerombolan kabel, yang paling susah terakhir aja. Kita pasang dulu yang front audio dan front USB 2. Front USB 2 ini ada di bagian bawah heatsink. Oh, ini audio guys, audio berarti di belakang biasanya. Nah, di sini nih kelihatan di bawah front USB 3 ya. Nih, di bawah front USB 3. Kemudian untuk front USB 2 nya di bawah heatsink chipset. Di sini nih, pas di atas slot untuk VGA card PCIe X16. Dan terakhir, bagian yang paling menantang untuk perakit pemula adalah memasang untuk switch dan LED ini ya. Tapi tadi kan saya sudah kasih kunci jawabannya. Jadi kita mulai dari power switch yang untuk warna hitam ini dipasang, kemudian reset switch di bawahnya warna biru. Dan FYI, ini kabelnya kalau terlalu mepet begini kalian bisa longgar-longgarin dulu begini guys, nggak ada masalah kok. Jadi supaya kalian lebih mudah nyolokin ke headernya yang kecil-kecil ini. Power di bawahnya, power ini reset. Kemudian di sebelah kirinya power, tentu saja power LED. Plus minusnya nggak boleh kebalik karena nanti bisa nggak nyala. Plusnya ada di bagian pinggir ya. Parts terakhir yang harus kita pasang adalah parts yang paling penting untuk sebuah PC rakitan gaming. Dan karena ini slotnya belum kebuka, jadi kita harus congkel dulu begini guys. Dia tipe yang sekali lepas buang ya, nggak bisa dipasang lagi. Cukup satu karena memang slot VGA card ini cuma butuh satu ya. Jadi kita langsung aja atur dulu kabelnya, karena layout motherboard ini agak aneh sih guys. Banyak kabel-kabel yang posisinya ada di atas VGA card, jadi agak menyusahkan. Mungkin seperti inilah, boleh. Jadi untuk front USB 3 dicepit, dan ternyata saya salah melubangi slot PCI expansion. Harusnya yang bawahnya lagi kurang satu. Wah, salah perhitungan. Nggak apa-apa, nanti ini satu lubang bisa ditambal. Ada cover slot PCI expansion, banyak dijual murah. Jadi ini kita colokkan VGA card ke slot PCI Express X16 dan kita kunci kunciannya. Dan karena VGA card ini nggak pakai pin power tambahan, ya udah kita colokin gini aja, dia pasti nanti sudah bisa nyala. Sekarang kita baut dulu dan kita pasang penguncian slot PCI expansionnya. Langkah terakhir, ada satu konektor dan kabel yang belum dicolok, yakni fan yang tadi kita pasang ini, fan casing. Ada dua-duanya molek, jadi bisa kita daisy chain alias paralel begini ya. Cuma kalau molek ini memang kadang-kadang colokannya agak menyusahkan, tuh bisa keluar begini guys.
Ya maklum lah, fan murah, konektornya juga pasti kurang bagus. Ini agak susah dipasang nih guys. Tuh, bisa nongol-nongol terus guys. Wah, ini tunggu, nanti saya percepat aja lah. Nah, ini juga kalian kalau mencolokkan kabel HDMI atau apapun itu yang ke monitor, jangan salah ya. Jangan dicolokin ke yang motherboard. Kalau ada VGA card-nya, nanti nggak bisa nyala. Kecuali PC kalian nggak punya VGA card. Ya harus dicolokin di motherboard. Kalau enggak ya harus dicolok di bagian bawah sini. Untuk pertama kalinya PC ini kita nyalakan dan kelihatan manis ya. RBG kesukaan saya. Dua fan menyala dan nyala ya, ini berarti sudah bisa langsung, bahkan ini SSD-nya ada Windows-nya guys, sudah bekas, mungkin udah diinstal ya. Maklum lah ini SSD NVMe-nya bekas. Tapi paling enggak berarti PC ini sudah bisa menyala dengan sempurna ya, normal, nggak ada masalah. Dan dia bahkan sudah bisa langsung masuk Windows. Jadi mending saya matiin lagi. Kita sekarang tata dulu kabelnya dan nanti akan langsung saya skip dengan posisi kabel sudah tertata rapi. Nah, jadinya seperti ini ya guys. Area kabel manajemen ini sih memang masih kelihatan agak semrawut ya. Tapi nggak masalah lah, toh nggak kelihatan. Yang penting tampak sisi motherboardnya ini yang harus kelihatan rapi dan bersih. Ini kalau dipasangin CPU cooler tower RBG juga pasti makin cakep ya. Sayang budgetnya udah mentok. Kalian bisa lihat sendiri di layar ya. Saya akan tampilkan list part beserta harganya yang tentu saja belum termasuk ongkos kirim, ongkos capek, ongkos ngopi, dan lain-lain lah. Buat yang bertanya soal konsumsi daya listrik saat idle di Windows 10, PC ini cuma menarik daya dari stop kontak sebesar kisaran 35-an watt, termasuk sangat irit. Sedangkan saat full load, di mana saya menjalankan dua aplikasi benchmark secara bersamaan untuk membebani CPU dan GPU, konsumsi daya listriknya menjadi 110-an watt. Ini pun tergolong sangat irit ya untuk sebuah PC ber-VGA card. Tapi tentu saja, seperti yang sudah saya bilang di awal video, performa PC ini pas-pasan. Untuk Cinebench R23-nya, Prosi ini menghasilkan skor 2.900-an poin di multicore benchmark. Dan untuk Unigine Heaven benchmark di preset Extreme, GPU-nya cuma mendapatkan skor 500-an, yang mana ini 11-12 dengan onboard atau eGPU Radeon Vega dari AMD Ryzen seri 3000-an. Sedangkan untuk 3D Mark Time Spy, PC ini mendapatkan skor cuma 1.200-an. Di mana skor grafis atau GPU jauh lebih rendah dibandingkan skor CPU. Ini berarti sebenarnya si CPU masih mampu atau punya headroom untuk disandingkan dengan GPU yang lebih powerful lagi. Misal GTX 1050 Ti. Kalau soal game sih masih boleh lah. Main Valorant dengan resolusi Full HD dan grafis quality low masih sangat playable dan lancar dengan FPS di atas 100. Untuk game macam Genshin Impact dengan resolusi yang sama dan grafis quality low pun juga masih playable ini. Walaupun FPS nggak bisa mentok 60 ya, dan di beberapa scene yang banyak efeknya bakalan ada FPS drop atau stuttering, tapi masih dalam batas toleransi yang wajar. Terus saat saya coba di game Dead or Alive 6, PC ini ya lumayan playable lah. Cuma kurang nyaman aja sih, karena FPS-nya cuma dapat di 30-an. Padahal quality-nya udah low ini. Mungkin kita perlu turunin resolusi ke HD 720 baru bisa mendongkrak FPS. Next kita coba di game balapan Forza Horizon 4 dengan resolusi Full HD dan preset grafis low. Di sini juga hampir sama ya, FPS-nya cuma ada di range 40-an. Tapi paling nggak bebas lag lah, minim stuttering dan nggak ada patah-patah yang berarti yang bisa mengganggu gameplay kita. Terakhir saya coba game yang tergolong AAA di zamannya, Shadow of the Tomb Raider yang rilis tahun 2018. Dengan resolusi sama dan setting grafis lowest di menu in-game benchmark-nya ini kelihatan kalau PC yang satu ini nggak kuat menjalankan game ini guys. Bisa sih, tapi terlalu memaksakan. Kita butuh GPU yang lebih powerful untuk game satu ini.
Atau mungkin bisa dengan menurunkan resolusi ke HD 720p dulu, supaya bisa dapat FPS yang agak playable. Nah, jadi mungkin sekian aja ya video PC rakitan budget 2 jutaan dari saya kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang pengen membangun atau build PC baru. Akhir kata, saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.